selalu tertrigger dengan kata-kata yang menyuruh untuk merantau. Merantaulah biar kamu tahu dunia, merantaulah biar kamu mendapatkan banyak pengalaman. Intinya kata-kata atau suruhan yang menyuruh untuk merantau. Nama saya Ahmad David Junaidi, asal saya dari Cirebon. Siapa panggilannya? David. Fikri. David. 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 Gavin. David. David. Ya, David De Gea. Paham? Ga- David Mas. Gavin. David. Gavin ya, Gavin. Oh iya Gavin, maaf. Ya, David. Maaf David. ya. Ya. Silakan David. Sebelumnya izinkan cerita sedikit terlebih dahulu. Saya itu sedari kecil selalu bersama orang tua saya, baik SD, SMP, SMK, bahkan alhamdulillah sampai saat ini pun ketika saya sudah bekerja, saya masih bersama orang tua saya. Saya menganggap itu sebuah privilege yang Allah berikan kepada saya, dan saya pun sangat bersyukur alhamdulillah menjalani takdir ini. Akan tetapi saya selalu tertrigger dengan kata-kata yang menyuruh untuk merantau. Merantaulah biar kamu tahu dunia, merantaulah biar kamu mendapatkan banyak pengalaman. Intinya kata-kata atau suruhan yang menyuruh untuk merantau. Bahkan Imam Syafi'i pun menyuruh kita untuk merantau. Jadi pertanyaannya, jalan mana yang saya pilih agar menjadi takdir yang terbaik? Salah satu di antara kesehatan mental itu adalah kalau kita punya lifestyle nomaden. Makanya Nabi ketika masih kecil dulu, beliau diutus untuk tinggal dengan suku nomad, namanya suku Sa'di, yang kita kenal dengan nama ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah. Halimah dari suku Sa'di, sehingga dijuluki Halimatus Sa'diyah, orang Sa'di. Sa'di ini salah satu kabilah Arab Badui yang tinggalnya tidak menetap, bukan urban. Dia nomaden, pindah-pindah. Dan dulu memang ada budaya setiap bayi itu akan dibiarkan tumbuh masa kecilnya itu di suku nomaden, dengan ibu susunya, keluarga barunya, tinggal di ganti-ganti tempat, berpindah-pindah. Kenapa? Karena orang Arab zaman dulu meyakini tinggal dalam suku nomaden itu lebih sehat daripada tinggal di kota atau urban. Ketika saya belajar sejarah tentang Mongol, Mongol itu kan satu-satunya kerajaan yang nggak punya ibu kota ya. Kenapa mereka nggak punya ibu kota? Karena ibu kotanya pindah-pindah. Sampai mereka udah menguasai hampir setengah bumi, mereka itu kotanya pindah-pindah, ibu kotanya pindah-pindah. Ibu kotanya adalah tempat kemah tenda rajanya. Di mana rajanya tinggal, yaitu ibu kotanya. Kadang ke timur, kadang ke barat. Mereka tuh menyusuri stepa-stepa, padang-padang rumput Asia sesuai dengan musimnya. Lagi musim panas kemana, lagi musim dingin kemana. Makanya ada ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlah, berpindah syita wasaif, di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Jadi kehidupan nomaden adalah fitrah kehidupan yang paling sehat untuk manusia pada dasarnya, sebelum kemudian manusia tinggal secara urban. Karena kita udah jadi manusia urban, kita nggak terbiasa lagi dengan nomaden kan. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau kalian mau menilai seseorang, ajaklah dia rihlah. Karena dalam rihlah itu kita bisa mengetahui sifat dasar seseorang. Jadi rihlah, merantau, berpindah, safar, itu tuh penting untuk seseorang, untuk karakternya, untuk mentalnya, untuk pengalamannya. Kalau kita nggak bisa nomaden banget, karena tetap urban, minimal kita punya mental perantau. Kalau nggak mental perantau, petualang. Saya perantau banget dari ujung Sumatera sampai ke sini, kuliah di Mesir. Anak orang miskin, nggak punya biaya ke Mesir, nekat pergi ke Mesir, nggak bawa uang serupiah pun ke luar negeri. Tinggal di Mesir 6 tahun, menikah di Mesir, punya anak di Mesir, pulang ke Jawa, pindah ke Bandung. Sekarang hobi saya keliling-keliling.
Kalau ada undangan kemana, saya pasti sempatkan jalan-jalan. Kemarin diundang ke Maluku, boleh nggak saya pengen diving ke Banda Neira. Diundang ke daerah NTT, boleh nggak saya ke Labuan Bajo. Diundang ke mana, saya boleh nggak. Dan saya kalau datang kayak gitu tuh bukan main untuk hobi doang, gaul sama local people. Gili Trawangan, kalau kalian pergi ke Gili Trawangan, itu satu pulau kenal sama saya tuh. Udah kayak orang Gili Trawangan saya di situ. Saya kalau di Gili Trawangan naik sepeda tuh, Ustadz, sepanjang pulau itu kenal semua sama saya. Kenapa kenal semua? Pertama ekstrovert. Kedua emang senang aja nongkrong sama mereka. Saya pergi main surfing di Jawa Barat bagian selatan tuh di Pangandaran, ada Batu Karas kan namanya ya. Saya surfing di sana, ngobrol sama mereka malam-malam, ada yang minum, ada yang jamur, tahu jamurnya? Jamur yang bikin orang kalau nggak senang banget, sedih banget, ya. Itu saya nggak ikut minum, saya nggak makan jamur, bahkan saya nggak ngerokok sebetulnya, karena nggak suka aja gitu, bukan karena masalah fikih, tapi emang nggak suka aja ngerokok. Tapi saya nongkrong bareng mereka, saya pengen gaul sama mereka, saya pengen tahu input-input dari mereka segala macam. Itu tuh penting, lita'arafu, supaya kalian lebih bijak. Maka David sekurang-kurangnya mental itu harus ada bagi kita sebagai laki-laki. Nanti tinggal dalam kehidupan kita, kita punya banyak pilihan. Gak harus juga merantau itu jauh-jauh. Gak harus juga kita itu jadi orang yang nomaden, gak harus juga. Tapi memiliki mental safar. Bahkan Nabi mengatakan kehidupan ini kayak sebuah perjalanan ya. Kita ini kayak seorang pelintas jalan. Kita di dunia ini pelintas jalan. Jangan sampai kita punya mental urban. Mental urban itulah yang merusak mental kita. Apa mental urban? Kita di dunia ini selamanya. Kita di dunia ini stay di sini. Karena kita pengen di sini lama-lama jadi extend terus ya. Tapi kalau mentalnya abirus sabil, kalau bahasa Nabi itu, abirus sabil itu pelintas jalan, pasti mentalnya itu mental yang penting sampai ke tujuan, jangan terlalu lama-lama di sini, jangan menimbun banyak barang karena kita nggak akan pakai itu, karena sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Itu mentalnya abirus sabil, mentalnya rohilah, mentalnya orang yang musafir, mentalnya seorang yang berpetualang. Itu emang harus ada mental itu. Walaupun gak harus merantau jauh-jauh, tergantung kondisi. Nanti David bisa baca cerita Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu pengen merantau banget ke Madinah, tapi dia gak bisa pergi dari Yaman. Kenapa? Gara-gara ngerawat ibunya. Justru gara-gara dia ngerawat ibunya, dia gak bisa merantau. Padahal passion dia pengen merantau banget. Allah berikan dia keistimewaan. Walaupun dia gak sempat ketemu Nabi, tapi Nabi kenal dia dan titip salam kepada dia. Coba bayangin, Nabi kenal Uwais, titip salam buat Uwais, padahal mereka gak pernah saling ketemu. Bahkan kata Nabi kepada Umar, kalau kamu ketemu orang itu, mintalah doa, karena doa dia tidak ada hijab di sisi Allah. Saking istimewanya Uwais. Mental Uwais tetap mental perantau, tapi karena kondisi dia memilih untuk menjaga ibunya. David pasti paham kondisi David sendiri. Kenapa David di rumah? Oh mungkin masih pengen ngerawat orang tua. Orang tua gak pengen jauh dari anak. Tapi mental perantau tetap harus ada. Sesekali disalurkan dengan hobi, sesekali disalurkan dengan safar, ziarah kepada orang-orang solih, ziarah kepada ulama-ulama. Merantau dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, gak usah lama-lama. Tetap ada, mental merantau itu tetap ada. Yang gak harus merantau bertahun-tahun juga kan. Jadi David gak salah dengan pemahaman David bahwa harusnya kita merantau, cuma tinggal masalah teknisnya aja. Saya kayaknya sebulan sekali harus keluar deh, 3 hari kayak. Atau mencari ilmu tapi waktunya gak lama-lama. Datang ke tempat saya di Bandung, di pesantren, nginap di sana 3 hari, belajar sekolah. Kita bikin program namanya After Hijrah School, gratis. Nginap di situ 3 hari. Itu juga merantau.